milik Habib Syekh yang baru saja dibangun di salah satu daerah di Jawa Timur tiba-tiba disegel oleh pemerintah setempat. Penyegelan itu bukan tanpa sebab, melainkan hal itu terjadi karena terjadinya permasalahan sengketa tanah antara Habib Syekh dengan salah satu warga di sana, yakni Haji Amiruddin. Haji Amiruddin ketika itu menggugat Habib Syekh dengan menyebutkan bahwa Habib Syekh telah membangun rumah di atas tanah miliknya. Menurut pengakuan Haji Amiruddin, tanah itu merupakan tanah warisan buyutnya dan telah diklaim milik Habib Syekh. Haji Amiruddin pun ketika itu membawa bukti-bukti yang sangat lengkap, sehingga setelah melakukan penyelidikan, pihak berwajib dan pemerintah setempat pun sepakat bahwa Habib Syekh lah yang terbukti bersalah. Sehingga kini, rumah mewah yang baru saja dibangunnya terpaksa disegel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudari, berjumpa lagi dengan kami di sini di channel Wali NU. Pada kesempatan kali ini sebuah tayangan video tentang rumah mewah yang dimiliki oleh Habib Syekh, seorang pendakwah ataupun penceramah dari klan Habaib atau klan Ba'alwi di Indonesia. Kabarnya rumah mewah yang dimilikinya itu beberapa terkena kasus ataupun disegel oleh polisi. Ya. Kebenaran tentang berita ini kami tidak mengetahuinya. Berita tentang hal ini terjadi. Ya. Tadi sebagian daripada cuplikan video yang memberitakan tentang bahwa rumah mewah milik Habib Syekh itu ternyata adalah tanah rampasan milik orang lain ya. Tadi disebutkan namanya. Kalau memang seperti itu maka ini tentu dilarang di dalam undang-undang maupun oleh agama kita sendiri ya, agama Islam. Dalam hadis dalam Sahihul Bukhari ya, ada hadis dari Sa'id bin Zaid bin Ammar bin Nufail yang menceritakan bahwa man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardina. Ya, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, ya, tanahnya orang lain, maka pada hari kiamat akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Jadi orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal saja itu akan dikalungkan di lehernya dengan 7 lapis bumi ya. Jadi itu larangan daripada agama Islam melalui hadis Nabi tadi. Saudara-saudari, berikut ini informasi dari seorang warga ya sehubungan dengan kasus rumah mewah milik Habib Syekh tadi. Ini Bang Toyib 207 menginformasikan bahwa ternyata rumah mewah Habib Syekh ya yang biasa sholawatan itu dangdung takdok gendang itu, rumah mewahnya itu bermasalah sehingga disegel sama aparat keamanan atau polisi. Disinyalir tanah yang didirikan di atasnya rumah mewahnya Habib Syekh itu bermasalah ya, hasil menyerobot tanah milik orang yaitu Haji Amiruddin ya. Haji Amiruddin menggugat Habib Syekh dengan membawa bukti-bukti itu adalah tanah warisan dari buyut-buyutnya, kakek neneknya, dan bukti-bukti itu ada semua, sehingga aparat keamanan ambil tindakan tegas untuk menyegel rumah mewahnya Habib Syekh. Nah, jangan-jangan rumah-rumah mewah punya Habib-Habib imigran Yaman banyak yang bersengketa itu. Sedangkan saya dengar-dengar komplek makam Sunan Ampel di Surabaya itu tanah seluas kalau nggak salah 15 hektar itu ya bersengketa itu. Tadinya milik pribumi, lama-lama kok jadi milik Habib-Habib imigran Yaman. Saya sebagai warga pribumi prihatin dan berharap kepada
kepada pribumi yang merasa tanahnya diserobot oleh Habib Yaman, ayolah bersuara, setidaknya melaporkan kasusnya. Kalau memang ada bukti-bukti, laporkan aja ke polisi supaya diusut. Kita ini bangsa besar yang tidak boleh atau tidak bisa dibohong-bohongi lagi oleh kaum datang, kaum imigran Yaman. Mereka itu arogan, merasa dirinya itu adalah kaum yang mulia, merasa dirinya itu adalah kaum kelas 1. Nah, kita pribumi dalam kelas 2. Makanya saya enak jidatnya memperlakukan pribumi dengan menghina, dengan memfitnah, dengan mengadu domba, dengan membodoh-bodohi kita, ya, dengan saya enak perutnya menghalalkan segala cara untuk menguasai tanah misalnya ya, untuk menguasai masjid misalnya, untuk menguasai mukibin yang otaknya masih bodoh, SDM rendah, itu dikadalin sama mereka itu. Nah, mereka sangat khawatir sekali kalau mukibin pada sadar terus kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena dengan hengkangnya mukibin mereka tidak bisa dawir lagi, tidak ada lahan untuk mencari cuan. Selama ini kan mereka itu makan dari mukibin, ya. Nah, ini mukibin dijadikan sapi perah nggak sadar. Seolah-olah mereka itu adalah orang yang paling mulia, sehingga mukibin ini apapun yang dikatakan, apapun yang diminta oleh Habib-Habib imigran Yaman diberikan, apapun yang dikatakan dipercaya, apapun yang diceramahkan, apapun yang didongengkan dipercaya. Padahal ceramahnya semuanya itu adalah kurofat dan arang-arang, ya, cerita ngarang sambil ganti baju pakai sorban ngarang. Dan nanti akan ceramah bicara apa ya? Paling ceramahnya sekitar mengunggul-unggulkan kota Tarim, mengunggul-unggulkan kakeknya yang bisa miro 70 kali, kakeknya yang tidak tidur selama 33 tahun, kakeknya yang bisa memadamkan api neraka, kakeknya yang bisa mengusir malaikat, kakeknya yang bisa menurunkan emas dari langit. Ini mukibul itu percaya. Goblok nggak itu? Saking gobloknya percaya saja itu. Nah, kalau kita sebagai orang yang punya otak, itu kan mikir, apa benar ya kakeknya bisa begini, bisa begitu, nggak masuk akal inilah. Tapi kalau mau kibin itu langsung ditelan mentah-mentah ini. Inilah tugas kita sebagai orang yang waras, menyadarkan mukibin agar kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka diingatkan itu memang dia punya hati pengkhianat. Bagaimana nggak pengkhianat? Iya, mereka itu membela Habib imigran Yaman mati-matian, malah menghancurkan kiai-kiai pribumi yang asli. Untuk itu ayo kita saksikan bersama kasus yang menimpa Habib Syekh, tanah mewahnya disegel sama polisi. Saudara-saudari, tadi itu adalah tanggapan dari warga ya, dan juga berita yang berkaitan dengan rumah mewah milik Habib Syekh, seorang penceramah dari klan Habaib atau klan Ba'alwi di Indonesia. Kalau Anda mengetahui tentang berita ini, boleh ditambahkan melalui kolom komen yang ada. Ya, kami sendiri telah mencoba menelusuri beritanya di beberapa media sosial, tapi hanya menemukan berita yang lebih kurang seperti tadi ya di awal-awal. Nah, saudara-saudari, pesan dari Bapak tadi ya tentang para habaib ini itu bukanlah cerita dusta ya, dan memang terjadi di Indonesia ini. Ada beberapa banyak ya ataupun oknum-oknum penceramah dari kalangan Ba'alwi ini, kalau ceramah isi ceramahnya hanyalah cerita-cerita khurafat atau cerita-cerita kesaktian tentang leluhur mereka. Tetapi kalau Anda mengaktifkan akal sehat,
Maka begitu Anda mendengarkan cerita-cerita kesaktian tentang leluhur mereka, tentu Anda akan lebih segera menyadari bahwa cerita itu adalah kemustahilan. Misalnya ketika mereka bercerita bahwa kakek mereka atau leluhur mereka tidak tidur selama 30 tahun. Coba Anda sedikit rasional, berpikir lebih jernih. Mungkinkah ini terjadi kepada manusia bisa tidak tidur selama 30 tahun, saudara-saudara. Dan banyak lagi cerita-cerita yang aneh-aneh lainnya. Nah, saudara-saudari, itu saja. Sekali lagi, kalau Anda mengetahui informasi tentang rumah mewah yang dimiliki Habib Syekh dan mengetahui secara jelas, bisa menambahkan informasi melalui kolom komen yang tersedia di bawah rekaman video kali ini. Akhir kalam dari kami, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.